Peringatan berbunyi di Laut Natuna Utara. Radar-radar pertahanan Indonesia kembali menangkap sebuah pergerakan yang bukan sekadar rutinitas. Sebuah pergerakan yang disengaja, provokatif, dan menguji batas kesabaran bangsa ini. Lautan yang seharusnya menjadi lumbung ikan nasional yang di bawahnya tersimpan cadangan gas abadi Indonesia, kini kembali panas. Aktornya sudah bisa ditebak, kapal Coast Guard China, CCG. Laporan terbaru yang masuk hari ini, Minggu 9 November 2025, yang dikonfirmasi oleh Patroli Udara TNI dan Badan Keamanan Laut atau Bakamla, menunjukkan bahwa kapal CCG raksasa milik Cina, kapal putih merah yang lebih mirip kapal perang daripada kapal penjaga pantai, terpantau melakukan manuver agresif. Kapal Cina ini tidak sendirian. Mereka seperti biasa menjadi preman yang mengawal armada kapal-kapal ikan mereka yang sedang melakukan illegal fishing jauh di dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, ZEE. Manuver agresif, apa artinya? Ini bukan sekadar melintas. Kapal Cina itu dilaporkan melakukan aksi shadowing atau membayangi kapal Bakamla kita. Lebih parah lagi, mereka melakukan manuver berbahaya, memotong haluan kapal patroli Indonesia, sebuah tindakan yang sangat membahayakan navigasi dan jelas-jelas merupakan sebuah provokasi militer terselubung. Mereka sengaja menyenggol kedaulatan kita. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka ada dan mereka tidak peduli dengan protes kita. Tentu saja, Jakarta tidak tinggal diam. Era protes diplomatik saja sudah selesai. Merespons provokasi terang-terangan ini, Markas Besar TNI tidak main-main. Panglima TNI dilaporkan telah memberikan perintah tegas, hadapi dan tegakkan kedaulatan. Sebagai respons langsung, TNI Angkatan Laut tidak lagi mengirim kapal patroli kecil. Yang dikirim adalah kapal perang fregat tempur dari Komando Armada 1. Sebuah KRI atau Kapal Republik Indonesia dengan persenjataan lengkap rudal, torpedo, dan meriam, kini bergerak membelah lautan menuju titik panas tersebut. Patroli udara dari jet tempur TNI Angkatan Udara juga telah diintensifkan untuk memberikan payung perlindungan dan data intelijen real-time kepada KRI yang sedang berlayar. Pesan yang dikirim oleh TNI sangat jelas dan lugas. Ini wilayah kami tidak gentar. Setiap jengkal ZEE Indonesia akan kami pertahankan sampai titik darah penghabisan. Laut Natuna Utara kini dalam status siaga 1. Sebuah permainan kucing dan tikus beresiko tinggi antara kapal perang Indonesia dan kapal Coast Guard Cina sedang berlangsung. Untuk memahami mengapa situasi ini terus berulang, mengapa Cina begitu ngotot dengan Natuna, kita harus melihat akar masalahnya. Sebuah klaim sepihak yang arogan dan ilegal, 9 dash line atau 9 garis putus-putus. Inilah biang kerok dari semua ketegangan di Laut Cina Selatan. Cina secara sepihak menggambar sebuah garis imajiner di peta yang mencaplok hampir 90% wilayah Laut Cina Selatan. Mereka mengklaim itu adalah wilayah tradisional mereka sejak zaman kuno. Masalahnya, garis putus-putus itu, terutama di ujung selatannya, menembus dan tumpang tindih atau overlap dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Mari kita perjelas posisi Indonesia agar tidak ada keraguan. Indonesia secara hukum internasional memiliki ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pantainya di Natuna. Ini adalah hak mutlak yang diakui oleh seluruh dunia melalui Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOSS 1982. Cina juga meratifikasi atau menandatangani UNCLOSS 1982. Artinya, secara hukum, Cina seharusnya tahu dan sadar bahwa wilayah yang mereka masuki itu adalah milik Indonesia. Posisi Indonesia sudah rock solid. Kita bukan negara claimant atau negara yang ikut bersengketa wilayah pulau seperti Filipina atau Vietnam. Kita hanya ingin mempertahankan apa yang sudah jelas-jelas menjadi hak kita berdasarkan UNCLOSS 1982. Lebih jauh lagi,
Klaim historis Nine Dash Line itu sendiri sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki dasar hukum oleh Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag pada tahun 2016. Putusan pengadilan internasional dalam kasus yang diajukan Filipina itu secara telak memenangkan UNCLOSS dan menghapus klaim sejarah Cina. Lalu, apa respons Cina terhadap putusan pengadilan internasional itu? Mereka menolaknya mentah-mentah. Mereka menyebut putusan itu secara kertas sampah. Inilah yang kita hadapi. Sebuah negara besar yang beroperasi menggunakan hukum rimba, mengabaikan hukum internasional yang sudah disepakati bersama, dan menggunakan kekuatan armada kapal Coast Guard dan kapal ikan mereka sebagai militia maritim untuk memaksakan klaim ilegalnya. Jadi manuver agresif kapal CCG di Natuna hari ini bukanlah sebuah kecelakaan, itu adalah sebuah kebijakan negara yang terencana dan sistematis. Tujuan mereka ada dua. Pertama, mereka ingin menciptakan new normal atau kebiasaan baru. Dengan terus-menerus hadir di ZEE kita, mereka ingin dunia berpikir bahwa wilayah itu adalah wilayah sengketa, padahal sama sekali bukan. Kedua, dan ini yang paling rakus adalah sumber daya alam. Laut Natuna Utara bukan hanya lautan kosong, itu adalah salah satu lumbung ikan tuna terbesar di dunia. Kapal-kapal ikan Cina yang dikawal oleh Coast Guard mereka itu sedang melakukan illegal, unreported, dan unregulated fishing (IUUF). Mereka mencuri ikan-ikan kita, merugikan nelayan-nelayan kita triliunan rupiah setiap tahun. Dan bukan hanya ikan, di bawah dasar laut ZEE Natuna tersimpan salah satu cadangan gas alam terbesar di dunia. Ini adalah harta karun energi masa depan Indonesia. Cina tahu ini. Dengan terus-menerus mengganggu wilayah itu, mereka berusaha mengintimidasi Indonesia agar tidak bisa mengembangkan blok gas tersebut. Mereka ingin, kita takut. Tapi pengiriman fregat tempur oleh TNI hari ini adalah jawaban telak atas intimidasi tersebut. Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo yang memiliki latar belakang militer kuat tampaknya sedang diuji di awal masa jabatannya. Dan responnya sangat jelas, tidak ada negosiasi untuk kedaulatan. Kita tidak sedang mencari perang, Indonesia selalu mengedepankan diplomasi. Nota protes diplomatik pasti sudah dilayangkan lagi oleh Kementerian Luar Negeri. Namun diplomasi tanpa kekuatan di belakangnya adalah sia-sia. TNI kini memainkan peran vital dalam Grey Zone Warfare atau perang zona abu-abu. China mengirim kapal militer berkedok Coast Guard, maka Indonesia menjawabnya dengan kapal perang sesungguhnya. Ini adalah unjuk kekuatan yang setara, sebuah sinyal bahwa kita siap mempertahankan hak kita. Masyarakat Indonesia harus bersatu di belakang TNI dan Bakamla. Ini bukan lagi soal politik dalam negeri, ini soal merah putih. Ini soal harga diri bangsa yang sedang diinjak-injak di halaman rumahnya sendiri. Pengerahan KRI fregat ini adalah langkah awal. Kita akan terus pantau situasi tegang di Laut Natuna Utara. Seluruh mata tertuju ke sana. Kedaulatan adalah harga mati.